Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devintia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia, referensi dari penerbit Pustaka Mandiri. Kali ini kita membahas mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pembicara atau penulis. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan yang terakhir, kelogisan bahasa. Ciri pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kesepadanan struktur. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri kesepadanan adalah sebagai berikut. 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Ketidakjelasan subjek atau predikat dapat membuat suatu kalimat tidak efektif. Contoh, kalimat yang salah. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kalimat yang benar, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Jadi, kata bagi dalam kalimat yang salah harus kita hilangkan. Kedua, subjek yang ganda akan memunculkan kalimat yang tidak terfokus. Contoh, kalimat yang salah. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat yang benar seharusnya dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. 3. Kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Kata hubung dipakai untuk membangun sebuah kalimat majemuk. Oleh sebab itu, kata hubung atau kata sambung tidak diperkenankan ada di dalam kalimat tunggal. Hal ini perlu dicermati. Contoh kalimat yang salah. Kami datang terlambat, titik, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kalimat yang benar seharusnya kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang akan menghilangkan predikat sebuah kalimat. Contoh, kalimat yang salah. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Kalimat yang benar seharusnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ciri kedua kalimat efektif, keparalelan bentuk. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Contoh, kalimat yang salah. Nama ditulis dengan jelas di kertas segel atau pencantumannya di kertas khusus. Kalimat itu tidak mempunyai kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu kata ditulis dan kata pencantumannya. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu. Kalimat yang benar seharusnya namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau dicantumkan di kertas khusus. Ciri kalimat efektif ketiga yaitu ketegasan makna. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai cara
untuk membentuk penekanan dalam kalimat. 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Contoh, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Penekanannya ialah harapan presiden. Kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contoh kalimat yang salah, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat yang benar seharusnya bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh kalimat, saya suka akan kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh kalimat, anak itu malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. 5. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh kalimat, saudaralah yang harus bertanggung jawab. Ciri kalimat efektif keempat yaitu kehematan kata. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Beberapa kriteria yang diperlukan. 1. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh kalimat yang salah. Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang. Contoh kalimat yang benar seharusnya hadirin serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang. 2. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian subordinat pada himpunan kata. Contohnya, kata merah sudah mencakup kata warna. Contoh kalimat yang salah, ia memakai baju warna merah. Kalimat yang benar seharusnya, ia memakai baju merah. 3. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, kata bersinonim dengan ke atas, kata naik bersinonim dengan ke atas, dan kata hanya bersinonim dengan saja. Perhatikan kalimat di bawah ini. Kalimat yang salah, dia hanya membawa badannya saja. Kalimat yang benar seharusnya, dia hanya membawa badannya atau dia membawa badannya saja. 4. Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Misalnya, bentuk tidak bakunya para tamu-tamu dan beberapa orang-orang. Seharusnya bentuk baku para tamu atau tamu-tamu, beberapa orang atau orang-orang. Ciri kelima kalimat efektif yaitu kecermatan penalaran. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh kalimat, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat di atas memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswakah atau perguruan tingginya. Perhatikan juga kalimat berikut. Yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Dalam kalimat ini terdapat pilihan kata yang salah karena dua kata yang bertentangan yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Ciri keenam kalimat efektif ialah kepaduan gagasan.
Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Contoh, kalimat yang salah. Seorang MC sebelum memulai sebuah acara hendaknya mengetahui seluruh materi yang akan disampaikan. Kalimat yang benar seharusnya sebelum memulai acara hendaknya seorang MC mengetahui seluruh materi yang akan disampaikan. Ada dua macam kalimat pasif, yaitu kalimat pasif biasa dan kalimat pasif persona. Kalimat pasif biasa terjadi apabila kalimat yang berpola subjek, predikat, objek dialihkan dengan memosisikan objek menjadi subjek dan predikat yang berawalan meng menjadi predikat berawalan di. Kemudian, kalimat pasif persona terjadi apabila awalan di pada predikat pasif biasa digantikan dengan pronomina persona pelaku. Contoh, kalimat subjek predikat objek aktif yaitu saya mencari udang. Kalimat pasif biasa, udang itu dicari oleh saya. Kalimat pasif persona, udang itu saya cari. Ciri kalimat efektif ketujuh yaitu kelogisan bahasa. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Perhatikan kalimat di bawah ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Kalimat di atas tidak logis atau tidak masuk akal. Yang logis adalah sebagai berikut. Bapak Menteri kami persilahkan. Kalimat kedua yang benar ialah untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Sekian dari saya mengenai materi bahasan Indonesia kalimat efektif. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.